Ayah Markus sedang sakit kronis dan Markus masih tega menghabiskan 4 juta untuk menyuruhnya pergi, benar-benar berbakti. Tapi Henry merasa bahwa apa yang dikatakan Markus benar, jauh lebih berguna untuk tetap tinggal dan menjadi anjing daripada diusir. Bagaimanapun, Florence masih di sekolah dan Amber mungkin memerlukan bantuan di masa depan. Memikirkan hal ini, Henry berkata langsung kepada Markus, "Mari kita lihat bagaimana kelakuanmu di sekolah nanti." Setelah mengatakan itu, Henry menginjak pedal gas dan pergi. Bahkan setelah Henry sudah pergi jauh, samar-samar dia bisa mendengar teriakan terima kasih datang dari belakang. Pada saat ini, Markus merasa sangat beruntung berkat persetujuan Henry. Jika tidak, dia pasti akan dibunuh dan tidak akan pernah menginjakkan kakinya di industri pendidikan lagi dalam hidupnya, belum lagi posisinya saat ini sebagai dekan sekolah. Berpikir bahwa dia hanya bisa menjadi anjing di depan Henry di masa depan, Markus menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. Tapi lebih baik menjadi anjing daripada dipecat sebagai guru, jadi Markus hanya bisa diam-diam menerimanya. Henry riba di lantai bawah apartemen. Dia baru saja memarkir mobil dan hendak mematikan mesin saat mendapat panggilan masuk. Setelah menjawab panggilan, suara Winona terdengar dari ujung telepon Winson kembali. "Rambo membawa profesional untuk menantangmu, bertarung atau tidak." Begitu mendengar ucapan Winona, Henry langsung mengerti jika ini adalah Winson yang mengatur seseorang untuk menguji kekuatannya. Bagaimana bisa satu profesional dapat menguji kekuatanku yang sebenarnya? Setidaknya butuh 19 profesional. Tawa datang dari ujung telepon, "Kamu ingin melakukannya dalam satu langkah dan menggunakan orang-orang untuk langsung menjadi heavy kan?" Henry juga tersenyum, karena dia ingin menguji. Kita harus membiarkan dia mengujikan. Apa yang Henry pikirkan cukup indah, tapi kenyataan jelas kejam. Kemudian Winona memberitahunya bahwa selalu ada aturan di arena pertempuran bawah tanah jika setiap orang hanya boleh maksimal 10 kemenangan per hari. Ini membuat Henry merasa sedikit tidak masuk akal. Sebelumnya, dia menantang lebih dari 20 orang di Kansan dalam semalam. Aturan baru saja diubah. Pemberitahuan baru tiba hari ini. Ini membuat Henry sangat tertekan, mengapa rasanya seperti menargetkannya. Tapi ini bukanlah keputusan Winona, aturan ditetapkan oleh manajemen underground, dia hanya bisa mengikuti aturan. Jadi pada akhirnya, keduanya sepakat bahwa jika mereka ingin menguji kekuatan Henry, mereka harus membawa 10 profesional. Jika tidak, Henry tidak akan menerima satu tantangan pun. Rambo tidak memiliki komentar apapun. Winona segera menelepon lagi. Rambo setuju, waktu yang ditetapkan adalah malam ini. Melihat jam, saat ini hampir jam 8:30 malam, jadi malam ini Henry hanya bisa menitipkan Florence kepada Amber. Saat hendak menelepon Amber untuk memintanya merawat Florence, Amber lebih dulu mengiriminya pesan. Itu adalah foto Florence tidur di tempat tidur, diikuti dengan pesan teks lain, "Florence tidur denganku malam ini." Ini lebih mudah bagi Henry. Setelah mengirim ucapan terima kasih kepada Amber, Henry pergi ke Tiger Wong. Pavilion Ergo, di dalam ruang tertinggi. Di kursi mahoni kuno, seorang pria duduk dengan kepala datar. Usianya 23 atau 24 tahun, dengan wajah yang tegas dan otot-otot yang menonjol ke dalam lekukan yang jelas. Meski matanya terpejam, tapi itu tidak menutupi auranya yang mendominasi dan sikap arogannya. Di belakangnya, ada dua wanita cantik di kiri dan kanan yang memijat kepalanya, tetapi bagian yang digunakan agak terlalu pribadi. Di sisi yang berlawanan, seseorang di bawah komandonya melaporkan bahwa Henry meminta 10 profesional. Dia tidak sabar untuk kembali ke King of Fighter dan membuktikan dirinya dengan melawanku. Dia tidak tahu jika ini sama raja dengan menginjak pedal gas di jalan menuju kematian, berdiri di hadapanku di atas ring, kematian akan menjadi satu-satunya akhir hidupnya. Bawahan itu mengangguk sebagai pujian, "Ya itu benar, Kak Bratas tak terkalahkan." Winson tidak memiliki minat sedikit pun pada pujian kasar ini dan melambaikan tangannya secara langsung, memberi isyarat kepada bawahannya untuk keluar.
Setelah bawahannya pergi, Winston mengetuk pegangan kursi mahoni dengan ringan. Henry, betapa baiknya jika kamu berbaring sampai mati, kenapa kamu harus bangun? Duniamu telah mati 7 tahun yang lalu, 7 tahun kemudian adalah duniaku, Winston, kamu ingin merebutnya dariku. Tidak mungkin, tapi siapapun yang ingin merebut milikku, aku akan membunuh mereka. Tiger Wong, di arena pertempuran bawah tanah. Ketika staf membuka papan taruhan Dewa Kabuki 1-10 lagi, para penjudi bermata merah. Awalnya mereka berpikir bahwa mereka tidak akan menghasilkan uang dari Henry. Bagaimanapun juga, tidak ada yang berani menantangnya lagi, bahkan Henry jarang di atas ring. Tanpa diduga, pada pukul 9.30 malam, papan taruhan Dewa Kabuki 1-10 dibuka kembali. Luar biasa. Aku baru melihat 1-10 beberapa hari yang lalu dan hari ini akan terjadi lagi. Kali ini aku akan menghasilkan banyak uang, aku akan mempertaruhkan semua yang aku miliki untuk menghasilkan banyak uang. Berita terbaru, 10 profesional yang datang untuk menantang semuanya adalah elit di bawah Winston, King of Fighter. Ada banyak kebisingan di tribun. Beberapa mendukung Henry, tapi tentu saja beberapa tidak optimis. Bagaimanapun Winston adalah King of Fighter saat ini dan semua elit profesional di bawahnya adalah Master Top, terlebih lagi ada 10 di antara mereka. Oleh karena itu, beberapa orang juga memutuskan untuk bertaruh pada kekalahan Henry dengan taruhan kecil. Pada saat ini, Rambo sedang menunggu di tempat istirahat, duduk di kursi, dia melipat tangan di depan dadanya, kepangnya yang panjang menggantung di belakangnya. Meskipun dia pendek dan sepertinya tidak memiliki momentum yang mengesankan, tidak satu pun dari 10 petarung profesional di sekitarnya yang berani meremehkannya, karena mereka semua telah diberi pelajaran oleh Rambo yang tidak memiliki pangkat ini dan itu adalah pelajaran tanpa amarah. Tapi untuk Henry, mereka mengejek. Mungkin anak itu sangat kuat, tapi tidak peduli seberapa kuat dia, ada batasnya. Akan sangat bagus untuk mengalahkannya dengan 2 atau 3 dari kita. Lebih baik tempatkan aku di depan, dengan begitu dia mungkin tidak akan melihat yang kedua. Diam, karena Kak Bratas mengirim kita untuk menguji kekuatannya, ini pasti sedikit menarik, jangan terlalu ceroboh. 10 petarung profesional di belakangnya masih berbicara, tapi Rambo terlalu malas untuk mendengarkan. Hanya berdasarkan pertarungan singkat sebelumnya, sudah cukup bagi Rambo untuk menilai kekuatan Henry bahkan jika ada 90 lebih dari mereka di belakangnya, mereka tidak akan pernah menjadi tandingan Henry. Ingin menggunakan mereka untuk mengukur kekuatan Henry. Sungguh mimpi yang bodoh. Tapi Rambo jelas tidak akan memberitahu Winston tentang ini. Meskipun dia adalah orang kepercayaan Winston, itu hanya persepsi para pengamat dan Winston. Tiba-tiba, ada teriakan menggelegar dari tribun, para penonton pun bergemuruh. Rambo melihat ke ring, Dewa Kabuki sudah muncul di atas ring. Saat berikutnya, dia melambai dengan ringan, 4 orang segera berpencar, masing-masing menjaga satu sisi ring dan mengangkat kamera HDDV di tangan mereka. Jelas mereka ingin merekam pertempuran Henry dalam 360 derajat, kemudian menyerahkan video pertempuran itu kepada Winston. Melihat tindakan ini, wajah tegas Henry tersenyum di balik topeng, dia mencibir. Winston tidak bisa melihat rahasia terbesarnya, tapi dia pasti akan merasakannya 3 bulan kemudian. Adapun malam ini, dia akan mengalahkan profesional kecil yang dikirim terlebih dulu untuk berolahraga. Dengan anggota staf mengangkat tangan untuk memberi tanda, pertarungan Dewa Kabuki akan segera dimulai. Namun, pada saat ini, Henry tiba-tiba membuka mulutnya dan mengajukan permintaan, jangan buang waktu, semuanya maju, aku akan menghadapi kalian sekaligus.